Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio, kembali kita sama-sama di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, alhamdulillah ibu-ibu yang pagi hari ini hadir semuanya tanpa gembira ya Bu ya. Utang piutang gak usah dipikirin. Utang tuh bukan buat dipikirin tapi buat dibayarin. Iya. Terima kasih sudah hadir di sini semua, dan pemirsa pagi hari ini kita akan membahas tema, wah ini ibu-ibu enak nih, diabaikan suami. Pas banyak istri-istri yang merasa diabaikan, tapi suaminya merasa sudah memberikan perhatian yang cukup. Kita akan mendengarkan saja tausiah Mama untuk pagi hari ini. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Apa kabar Mah? Alhamdulillah. Gemuk Mama tampaknya. Bukan gemuk, Apa? bajunya modelnya keren. Oh iya. Oke, keren kan? Iya, lunas Mah? Dikasih. Oh dikasih ya. Enak ya. Mah, ini suami sama istri kadang-kadang beda persepsinya. Buat suami sepertinya sudah memperhatikan, sudah memberikan perhatian yang cukup, nafkah cukup, tapi istri tetap merasa diabaikan. Jadi sebenarnya suami yang mengabaikan istri itu yang seperti apa, Mah? Silakan, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio dengan warna-warni baju yang meriah, termasuk ada kotak catur. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada, pagi hari ini judul kita diabaikan suami. Tidak sedikit kita mendengar atau bahkan mungkin ada yang mengalami di antara kita seorang istri yang diabaikan oleh suaminya. Harusnya bagaimana kata Abdel? Ngomong dong sama suaminya. Saya merasa kurang diperhatikan di masalah ini, masalah ini, masalah ini. Tadi Abdel bilang suaminya merasa sudah cukup, tapi istrinya merasa kurang. Artinya harus ada musyawarah. Ngomong, bicara. Apa sih hak istri? Satu. Hak istri adalah mas kawin. Anda lihat An-Nisa ayat 4. Wa atun nisa'a saduqatihinna nihlah. Dan berikanlah kepada perempuan yang kamu nikahi mahar, sedekah dengan hati yang ikhlas. Jadi kalau seorang suami tidak berikan mahar kepada istrinya, artinya dia tidak memenuhi kebutuhan istrinya, tidak memenuhi kewajibannya, sudah mengabaikan istrinya. Yang kedua, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri kalian dengan ma'ruf, dengan baik. Artinya kalau suami suka bentak istrinya, galak sama istrinya, meremehkan istrinya, menganggap istrinya tidak ada, Allah lu perempuan tahu apa? Artinya dia belum memenuhi kewajiban sebagai seorang suami. Wajib mempergauli istri dengan ma'ruf. Kemudian apa yang ketiga? Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan seorang ibu wajib diberikan nafkah oleh orang tuanya sesuai dengan kemampuan, oleh suaminya sesuai kemampuan si suami tadi. Jadi kalau suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, kata Nabi, bukan seorang suami yang gagah dan perkasa, karena dia laki-laki yang tidak punya rasa tanggung jawab. Kemudian apalagi? Suami wajib memberikan makanan, pakaian, tidak boleh memukul wajah istrinya, tidak boleh mengejek istrinya dengan panggilan buruk. Rasul mengajarkan manggil istrinya, ya Humairah, istriku yang pipinya kemerah-merahan karena bule. Ini yang datang sawo mati. Iya. Sawo Cenderung mentah. busuk. Ya. Ada yang sawo busuk. Iya. Pengen merah, plok, dimerahin. Iya. Nah, boleh sekedarnya. Jadi memanggil pasangan dengan panggilan yang baik itu kewajiban para suami, sehingga kalau semua yang saya sampaikan dikerjakan oleh suami dengan niat ikhlas karena Allah, insya Allah istri tidak merasa diabaikan sedikit pun. Amin. Amin. Iya. Baik, itu dia tausiah singkat Mama mengenai tema kita. Sekarang langsung diberikan kesempatan untuk ibu-ibu yang ingin bertanya. Ada kesempatan satu penanya, boleh diangkat tangannya sesuai tema ya Bu ya. Mana yang mau bertanya Bu? Ya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya Bu Romlah Ya. dari Majelis Taklim Mardotillah Depok. Ya. Ya. Mas, saya ingin bertanya, Mas. Ya. Bagaimana seandainya si istri yang bekerja terus-menerus, Ya. sedangkan si suami tidak bekerja? Ya. Terus bagaimana itu hukumnya, Mah? Ya. Sedangkan Ya. suami nganggur aja di rumah gitu, Debelah, tidak debelah, bertanggung Pak, Ya. Ya. Kalau suami sudah maksimal berusaha cari kerjaan, dia pun usaha tidak dapat, istrinya bekerja, istrinya berpikir rezeki keluarga kita diantaranya melalui istri saya. Makanya perlakuan istrinya dengan baik, suami bantuin urusan rumah tangga termasuk ngurusin anak. Tapi kalau suaminya tidak kerja, dia tidak ada usaha nyari kerjaan, tidak ada usaha nyari lapangan pekerjaan sendiri, suaminya dosa. Artinya dia laki-laki yang tidak punya rasa tanggung jawab. Kembali ke istrinya, relakah punya suami begitu? Kalau dia rela, lanjutkan. Resiko pegel, lakinya nganggur mulu. Kalau nggak rela, boleh gugat cerai karena taklik talak mengatakan kalau suami, kata suami, kalau saya tidak memberikan apakah selama 3 bulan istri tidak ridho, jatuh talak saya. Artinya syaratnya sudah terpenuhi. Iya, gitu Bu. Tapi kalau misalnya mah udah selama beberapa tahun menikah, suaminya kerja, terus di PHK, bukan nggak mau kerja, memang nggak dapat kerja, tapi baru 3 bulan aja si istri udah nggak tahan. Artinya istrinya nggak tahu syukur. Istri itu lupa diri. Jangan lupa hidup ini ibarat roda berputar. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Kadang-kadang punya duit, kadang-kadang nggak punya duit. Makanya bini cari duit. Waktu suami nggak dapat duit, bini tampil jadi pahlawan. Begitu jadi bini jangan ngambek mulu. Tahu, ngambek mulu, iya. Ngambek mulu nggak pakai Ngambek, wae, pikiran. iya. Di PHK laki juga ogah di PHK. Benar, iya. Oke Ibu yang mau, ya. Misalnya sampai bertahun-tahun begitu. Oh kalau bertahun-tahun. Kalau sih, Rami. bertahun-tahun emang suaminya keblok. Iya, kan, ya. Oke, baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah, suaranya masih lantang-lantang ya. Saya akan absen dulu ibu-ibu yang hadir di sini dari Majelis Taklim Nurul Iman. Waalaikumsalam. Daerah mana Ibu? Ini hitam Bu? Depok. Dari dulu memang warnanya hitam. Bukan kelamaan ya Bu ya, memang hitam Ini ya. buah saga. Iya, iya kayak buah saga. Ya berikutnya Majelis Taklim Al Barokah 1 Sukabumi. Waalaikumsalam. Kotak-kotaknya lo ini mah luntur yang bawah. Jatuh. Iya. Bukan mama rasa kebanyakan sabun. Iya. Umer itu Lumer kotak aja. kotak-kotaknya iya. Yang berikutnya adalah Majelis Alim Anikmah. Waalaikumsalam. Dari daerah mana Bu Anikmah? Bukit Duri. Ya, kerudungannya baru ya. Kalau Bajunya enggak ya. Ada yang udah burek soalnya. Iya. Pokoknya baju kita asal putih aja deh Nah, gitu. gitu. Kata gurung aja yang penting lu baju putih dah. Iya. Yang rok boleh, yang celana boleh gitu Iya. katanya kemarin. Dipikir sama, ada yang buluk, ada yang enggak ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita masih membahas tema tentang diabaikan suami. Sebelum saya berikan kesempatan ibu-ibu untuk bertanya, saya akan bacakan dulu pertanyaan dari Dewi Sri yang bertanya melalui hatikehati@an.tv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah, ketika saya sakit, suami saya sedang tugas di luar negeri. Dia sangat sibuk sampai-sampai tidak jenguk saya dan biaya rumah sakit ditanggung keluarga saya karena suami saya tidak mengirimkan uang bulanan dan saya nggak kerja. Apakah saya telah diabaikan suami karena pekerjaannya? Diabaikan. Tapi suami kerja nyari duit buat bini. Iya. Asal suami tetap sayang kepada Anda, tidak berselingkuh, kemudian apa yang dia hasilkan diberikan kepada Anda, itu tidak mengabaikan. Iya. Justru penuh perhatian, sayang bini nyari duit yang banyak. Iya. Tapi waktu sakit nggak dikirimin uang mah. Kalau nggak dijenguk mungkin karena jauh ya. Tapi Iya. nggak dikirimin uang. Mungkin pada saat itu uangnya belum dapat. Iya. Wahai para istri, jangan Anda mengira tiap suami berangkat dapat duit. Belum Nah, tentu. tuh. Maaf. Kita sering lihat naik bis, naik mobil, naik apa aja. Di pinggiran jalan tuh bapak-bapak bawa skop, bawa cangkul, Iya. bawa pengki, Kulit duduk sindang, iya. aja. Nyender aja di bawah pohon tuh di daerah Kalibata, di Pondok Kemang Cabe, juga saya lihat banyak, banyak iya. begitu. Artinya dari rumah berangkat subuh nggak ada yang nyuruh kerja. Makanya jadi bini cari duit dan minta sama suami doang. Jadi suami kalau nggak ngasih juga nggak sakit hati. Uang rezeki yang kita cari begitu Bu. Gitu, Bu Ina.
Pada ketawa. Mau nyari duit sih mah, tapi sama laki nggak boleh kerja. Suami harus tahu diri. Iya. Kalau bininya mau nyari duit silahkan doain biar kita dapat duit. Udah mas suami nggak punya duit, bininya kerja dilarang. Makan apa tuh anak? Batu, kagak bisa. Iya. Berikan izin isinya nyari duit, doain begitu caranya mah. Iya, begitu. Ya, baik. Sekarang giliran ibu-ibu dari Majelis Salim yang mau bertanya. Siapa? Silakan angkat tangannya, boleh Bu? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sri Indina dari Majelis Taklim Ar-Nikmah, Ya. Bukit Duri, Tebet. Mangga. Yang ingin saya tanyakan, Mak, apakah ini termasuk suami yang mengabaikan? Ada rumah tangga, tapi suami pulang ke rumah orang tuanya, si istri pun juga pulang ke rumah orang tuanya. Lah. Jarang ketemu gitu, Mak. Kadang-kadang seminggu sekali ketemu, 2 minggu sekali. Kok nggak ada rasa kerinduan gitu loh. Enggak, awal waktu pernikahan perjanjiannya bagaimana? Mungkin mereka belum punya rumah, numpang rumah mertua, mertuanya bawel. Jadi pulang ke rumah masing-masing. Makanya jadi orang tua kita harus welcome ketika anak kita menikah. Terima mantu kita apa adanya. Maaf, banyak yang menentukan orang tua sama mertuanya bawel, perengat, perengut. Tuh mantu jadi pegel. Kembali kepada mertua, kita rangkul anak kita sudah nikah, relakan. Kamar sonogi di depan sonogi, kamar mandi yang ono deh, tuh yang di luar. Iya. Tapi ini mah hubungan rumah tangganya sih baik-baik aja. Ya. Punya Antara anak nggak? besan sama besan pun juga hubungannya baik. Punya anak nggak? Belum punya anak justru itu. Ya, gimana? Saran ketemu, saya, ya? saran saya, kita sebagai orang tua berunding dengan besan kita, beliin tuh anak rumah. Ya. Kalau nggak minimal dikontrakin rumah, baru kita orang tua tanggung jawab. Jangan nyalahin anak doang, mikir kita orang tua, biar Tuh. mereka bahagia. Begitu orang tua mah. Tuh orang tua gitu. Ya, oke? Bantu sampai mereka mampu. Oke? Karena ngitung 1, 2 baru tinggi 10 Iya. begitu Bu. Iya. Oke. Kalau ada uang untuk membelikan rumah gimana? Kontrakin, patungan sama besan, kontrakin walaupun sekamar. Dia lebih senang kok berdua daripada sama kita. Ini mah anak kita keramas diketawain. Nah kita anak kita Iya. pegal, kesian kan. Tuh, Anto keramas mulu makanya. Iya. Gitu Bu, masih bingung mukanya Ibu ya. Kalau mau cari kontrakan Jadi sama saya sekali ya. lagi. Ya. Kalau anak kita kekurangan, dia tetap anak kita. Boleh jadi kita berpikir rezeki anak kita melalui saya, bukan dia malas. Maka kita bantu. Kalau mampu beliin rumah, nggak mampu kontrakin rumah. Kewajiban kita kok Bu. Ya. Oke Bu? Ya. Makasih, Bu. Walau Iya. bagaimana anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau kontrakan di dekat saya ada Bu 500.000. Nah ngambil untung. Tadi Iya. 3,5 mama dengar kemarin. Kamar mandi dalam. Iya. Tapi tidur di lapangan, ya. Oke, baik. Yang berikutnya ibu-ibu lagi dari sebelah sini mungkin yang ingin bertanya. Kotak-kotak ada yang mau bertanya? Mangga Iya. silakan. Silakan loh yang mau nanya. Kalau nggak ada, itu tuh udah ada lagi tuh. Ya. Ini nggak masih Silakan. kotak-kotak kayak Oh, ini ada, kayak iya. Endel. Iya, Yang silakan. kotak-kotak ini kayak patung Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerima. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Hasanah dari Majelis Taklim Mardotillah Taman Jaya Depok. Iya. Mangga. Saya mau nanya mah, Ya. apa hukumnya apabila ada anak yatim diberikan santunan tapi keluarganya ikut makan? Itu hukumnya boleh apa kagak? Allah berfirman dalam Al-Quran, paman kana goniyan pal yastafif, waman kana pakiron pal yakul bil ma'ruf. Kalau kita yang usia anak yatim orang kaya, tahan diri jangan ikut makan. Ya. Tapi kalau kita orang miskin, boleh kasih makan sekedarnya, boleh ikut makan. Dikasih bantuan nasi, dibesokin basi, bantuin makan sama kita. Tapi besok kita yang ngasih makan, boleh, asal jangan berlebihan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau dimakan semua itu artinya terlalu Serakah. Perutnya gehendut. Ya. Ada yang mau bertanya lagi Bu? Silakan. Ya. Ya. Iya sudah siap. Silakan. Silakan Bu. diri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maesa dari Kecamatan Cikembar, Sukabumi. Ya. Nama Majelis Taklim Al Barokah 2. Ya. Ma, saya mau tanya, Sok. kapan waktu dikabulkan Doa, doa, ya. dan di mana dan waktunya Kapan? apa ya? Itu dan udah waktunya kapan mah yang Iya. cepat dikabulkan Dari tadi doa kapan itu? mulu? Iya. Kapan dan ada nggak tempat-tempat yang dikabulkan doanya tuh mudah? Kapan Ya, waktunya? Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepadaku, niscaya semua yang kalian minta dikabulkan. Syarat doa Al-Baqarah 186,
Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu Ya. da'watad da'i dadaan fal yastajibuli wal yu'minu bi. Jadi syarat dikabul doa Bu Maisa kata Allah, ikuti perintahku, jauh yang dilarang olehku, beriman kepadaku. Makanya kalau kita berdoa, tanya diri kita, sudahkah semua perintah Allah dikerjakan? Yang dilarang oleh Allah dijauhi. Sudahkah mantap iman kita kepada Allah? Baru kok doa saya belum dikabul. Namun jangan lupa As-Saffat 100 ketika Nabi Ibrahim bermohon, Rabbi habli minas solihin, dikabulkannya doa baru 70 tahun. Ya. Jadi tidak seperti makan cabai rawit. Oke, Makasih iya. Mama. Makasih, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Samai-samai. Ya, Ibu Mahesai. Aduh, Mahesai, Iya, Makasai, Makasai. Sukabumai. Iya, dari Sukabumai ya. Ya. Oke, pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagai. Iya. Ya, Makasai. Ya. Kita akan Kembali break. Kasai. Kita akan Mari break kita duduk. sebentar Ibu saja. Mahesai. Nanti kita kembali lagi tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, masih ada beberapa majelis taklim yang belum di absen. Sekarang saya absen dulu dari Majelis Taklim Mardotila. Waalaikumsalam. Dari daerah mana, Bu? Depok 1 apa 2? Depok 1. Ya, mudah-mudahan berkembang jadi Depok 2 ya, Bu ya. Amin. Yang berikutnya Majelis Taklim Al Barokah 2. Waalaikumsalam. Tempat Ibu Mahesa ya? Sukabumai dong berarti ya. Oke ya. Yang lainnya putih, Bu Mahesa sendiri warnanya unguy. Ya. Oke, baik, kita masih membahas tema di pagi hari ini tentang istri yang diabaikan suami. Saya berikan lagi kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan, Bu. Ya, mana yang belum majelis taklimnya? Ya, ini silakan ya. Belum kotak-kotak tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Rukoya dari Majelis Taklim Al Barokah 1 Sukabumi. Iya. Yang mau saya tanyakan mah, sebelum Nabi Muhammad SAW mendapat syariat atau Isra Mi'raj, ajaran apa atau agama apa dan Nabi siapa yang diikutinya? Iya. Terima kasih. Iya. Ada kita mengenal agama samawi. Agama samawi yaitu agama yang turun dari sama, dari langit. Agama dari Allah. Semua agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul itu agama samawi. Agama tauhid. Cuman Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu penyempurna. Anda lihat Al-Maidah ayat 3. Al-yaumalakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Artinya sebelum-sebelumnya belum sempurna. Dengan Islam disempurnakan. Maka Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi segenap alam. Nggak ada alasan agama lain berlaku hanya sampai Al-Quran diturunkan. Begitu itu. Iya. Jelas, Bu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan bacakan dulu ya, Bu, pertanyaan yang masuk melalui email. Ibu yang ingin bertanya dipersiapkan saja. Dari Titin Nurhayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, suami saya merasa diabaikan karena saya sedang hamil. Kok bisa sih, Mah, dia merasa diabaikan? Oh, ini malah suami yang merasa diabaikan. Artinya suaminya suami yang tidak tanggung jawab. Yang membuat istrinya hamil kan dia yang menghamilinya. Bukan, Mah. Harusnya. Ini yang merasa diabaikan adalah suaminya. Dengerin dulu. Iya. Suaminya nggak tahu diri. Yang membuat bininya hamil siapa? Suami. Yang menghamili bininya siapa? Suami. Bini yang hamil banyak macam-macam, suaminya ngerti. Begitu maksud Mama. Makanya kalau belum selesai ngomong jangan dipotong dulu. Tahu, Bu, sama Kagak saya. ngerti jadinya. Nggak dengar Jadi ya? begitu. Seorang istri yang sedang hamil macam-macam. Pengen makan bakso yang di gedung sate Bandung. Lah balik Jauh. lagi ke rumah juga udah lapar lagi kakak. Iya. Saya itu orang ngidam beda-beda deh. Iya, udah dibeliin, udah sampai nggak dimakan, kesel suami, Mah. Lah makanya bininya suaminya ngomong, kamu jangan macam-macam alasan, bawaan bayi, bayi masih dapat, emaknya aja kolokan.
Jadi suami tidak harus merasa diabaikan karena memang Tidak. banyak yang pikiran, banyak perasaan Justru gitu. suami yang mau punya bayi, dia berpikir ada kebahagiaan yang diberikan dengan bayi tadi. Tidak semua orang punya anak. Ada yang puluhan tahun nggak punya anak, berusaha pengen punya anak. Nih yang mau punya anak merasa diabaikan. Harusnya dia bersyukur kepada Allah. Rangkul istrinya, apa yang kau inginkan wahai sayangku. Begitu. Ini mah merasa diabaikan lah, salah. Iya, habis dia Manjakan dia, iya, gitu, iya. mengandung anakmu. 9 bulan 10 hari. Begitu Ibu Mahesai. Ya. Oke, Titi Nurhayati terjawab pertanyaannya. Jadi yang harus berubah justru suami ya. Suaminya. Ibu Titin mah Harus hamil mengerti terus saja, istri iya. yang lagi hamil. Iya, gitu. Bau goreng bawang, Iya. bau minyak tanah, bau Iya. suaminya, enggak. Enggak, iya. Nah, gitu istri mah. Oke, baik ibu-ibu yang berikutnya yang ingin bertanya, ya silakan. Sebelah sini sudah. Nah di dua nih. Ya. Silakan yang putih dulu. Putih-putih Silakan. melati dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Nama saya Ibu Yupi dari Majelis Taklim. Ibu Ani- Yudi. Yupi. Yupi. Yupi, Iya. Dari Majelis Taklim pantesan manis Anikmah. kayak permen. Iya. Ya. Majelis Taklim Anikmah Tebet. Iya. Yang ingin saya tanyakan Mama, sampai di mana kemudahan seorang musafir untuk bisa menjalankan sholat dengan dikodo atau Iya. dijamah? Apakah pada saat dia sedang dalam perjalanan saja, Iya. misalnya dari Jakarta mau ke Surabaya, ataukah setelah dia sampai di Surabaya untuk jangka waktu seminggu atau sebulan, dia masih diberi kemudahan untuk Iya. Oke. menjalankan? Anda katakan sembahyang kodok. Tidak ada sembahyang kodok. Yang ada jamak tadim atau jamak tahir atau kosor atau jamak kosor. Ada dua pendapat ulama, Bu Yupi. Yupi. Yupi, permen yang Iya benar. lemes itu ya. Iya. Ibu Yupi, jadi begini, yang namanya musafir ada ulama yang mengatakan, misalnya dari Jakarta, Iya. Ciamis, Iya. Ciamis, Jakarta, artinya hanya dalam perjalanan. Perjalanan. Ulama kedua mengatakan, Jakarta, Ciamis, Ciamis, Jakarta, artinya selama saya di Ciamis itu masih musafir. Mana yang mau Anda ambil? Dua-duanya boleh karena dalilnya jelas. Tapi Begitu. saya pernah lihat sendiri saudara saya, dia ada kesempatan, maksudnya sedang di rumah gitu, ada kesempatan waktu, tapi dia jamak saja. Ini rusoh. Saya akan bilang, Jakarta, Ciamis sampai Jakarta. Iya. Itu pendapat yang kedua. Iya. Artinya rusoh, keringanan, hadiah dari Allah diambil, silahkan. Oh, Begitu boleh Bu ya, Yupi. Ma, ya? Jelas? Terima kasih. Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Suaranya bagus sekali Ibu Biasa Yupi. bawa acara di radio ini. Iya begitu iya. Pak tapi Pak melanjutkan pertanyaan Ibu Yupi nih. Berapa lama bisa diberikan rukhsah itu Pak? Ulama mengatakan maksimal 1 minggu. Kalau lebih dari 1 minggu, Kembali asal. ya begitu Ibu Yupi. Kembali Iya. kasih. Yupai. Ya baik kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, semakin siang ibu-ibu mukanya juga semakin cerah ya. Tapi ada beberapa yang ngantuk sih kelihatan ya. Silakan aja ibu tidur, nanti akan disorot sampai ibu ngiler ya. Baik, tema kita di pagi hari ini tentang diabaikan suami. Saya akan langsung berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Boleh sesuai tema, boleh di luar tema. Ya, tadi yang sudah berdiri berbareng silakan. Ya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Nur dari Majelis Taklim Nurul Iman, Depok. Saya ingin bertanya, sepertinya ini bukan suami yang mengabaikan istri, tapi istri yang mengabaikan suami. Iya. Ya, contohnya saya ya, nih Iya. karena saya ini seorang kader ya, tempo-tempo kan kalau lagi ini ada aja warga yang minta dibantu mengurus ke rumah sakit lah apalah. Iya. Tempo-tempo nih kalau suami saya udah pergi kerja saya nggak sempet minta izin gitu. Apakah ini saya berdosa atau gimana? Tapi suami Kalau saya tahu. suami Anda sudah tahu persis ada seorang kader dan pekerjaan Anda, dia sudah ridho, artinya Anda tidak perlu tiap bergerak harus minta izin. Iya itu yang saya maksud. Iya, Iya. saya maksud juga begitu. Iya. Itulah maksud saya. Begitu. Ya udah Bu, yang dimaksud. Iya itu Bu. Terima Sudah? kasih. Iya. Assalamualaikum Samakah maksud Anda dan warahmatullahi maksudku?
Iya. Artinya kita satu maksud. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Memang sudah lega lah kalau maksud sudah terpenuhi ya Bu ya. Amin. Mudah-mudahan amin. semua kita sampai ke maksud dan tujuan kita. Iya, Pak. Saya mau nanya lagi nih Mas, sebenarnya sejauh apa si istri harus menghormati atau minta izin segala sesuatunya sama suami, Mah? Kalau misalnya si istri ini keluar rumah, Ya. keluar rumah itu keluar rumah mengerjakan sesuatu yang tidak ada urusan sama rumah tangga. Kalau soal ke pasar, soal keluar rumah misalnya ke warung, itu nggak perlu minta izin. Iya. Bisa-bisa suaminya nggak dimasakin. Iya. Suami juga tahu dia jangan kebawelan jadi laki, makanya Del. Iya, Jadi istri minta izin kalau misalnya dia perlu keluar mau belanja ke Tanah Abang atau pergi dengan temannya mau arisan, di situ Anda sebagai istri wajib minta izin kepada suami Anda. Iya, kalau ngaji, majelis taklim gitu-gituan gak usah minta izin Karena ya. kewajiban Sekali aja. suami mendidik anak, Iya. mendidik istri, Istri, iya. keluarga. Di rumah lakinya nggak bisa agama, nggak sempat ngedidik, berikan kesempatan istri Anda ngaji. Begitu Del. Gitu. Suka ngaji nggak dia? Suka. Suruh. Iya, di depan. Keluar. Di Iya. mana? Depan musola ada. setiap hari Oh, Kamis. kirain depan rumah di teras rumah. Iya. Ini anak emang suka rada-rada, maaf. Oke, baik. Sekarang saya akan bacakan pertanyaan dari Anita F di Tegalega, Bandung yang bertanya melalui email di hatikehati@an.tv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, ada ketentuan perceraian apabila suami tidak menafkahi atau tidak ada kabar dalam beberapa tahun, berapa bulan mungkin ya. Ya. Apakah saya sebagai istri telah diabaikan suami dan bagaimana sikap saya agar suami saya kembali kepada saya, padahal saya kan belum resmi cerai. Anda lihat, ketika orang habis ijab kabul pernikahan, suami membacakan taklik talak. Ya. Di antara isi taklik talak kata suami, kalau saya tidak memberikan napakah lahir 3 bulan berturut-turut, istri saya tidak ridho, jatuh talak saya. Maaf pemirsa Antv, jangan Anda mengira saat itu langsung jatuh talak, tidak. Ini syaratnya sudah terpenuhi. Istri gugat cerai, ini yang benar. Ini jangan Anda mengira nggak dikasih napakah 3 bulan jatuh talak, salah. Jadi hanya syaratnya. Tapi kalau isinya ridho tidak masalah. Makanya jadi istri berkali-kali saya bilang, jangan hanya minta sama suami, tapi kita pekerja, kita punya kemampuan. Siti Hadijah dengan Rasulullah penghasilannya lebih banyak istrinya. Dia rela menghabiskan keuangannya buat perjuangan suaminya. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, surat Duha ayat 8. Iya, begitu ya. Anita F terjawab pertanyaannya. Baik, yang berikutnya ibu-ibu dari sebelah sini, silakan Bu. Silakan berdiri. Berdiri, hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Erni dari Majelis Taklim Mardotilah dari Depok. Mah, saya gini mah. Saya kan suka kumpul-kumpul sama teman-teman mah, nggak Ya. kumpul-kumpul ngobrol gitu ya. Terus suka pergi juga. Ya. Terus kalau suami lagi libur tuh mah di rumah. Tapi kumpul-kumpulnya kita tuh kalau suami pergi kerja gitu mah. Iya. Jadi kan nggak ada suami di rumah. Itu gimana Asal tuh mah? Anda ngumpul jangan ngomong yang negatif. Ngomongin orang. Lebih baik di rumah. Baca Quran, baca hadis, baca buku agama. Daripada ngarumpingan karuan. Awalnya ngomongnya bener. Lama-kelamaan, ih si Anu kan yang baju merah. Utang sama gue gocap, belum bayar-bayar. Itu yang salah. Iya, Ma, kita kan Hindari kumpulnya- itu namanya ngarumpi. Mah, kita kan teman sekolah dulu, teman SMA. Terus Dia mau teman sekolah iya, kek, teman ETK kek. kumpulnya cuma sebulan sekali. Ah. Terus kumpulnya itu ya kalau suami lagi kerja gitu. Iya. Kan kalau suami di rumah kita nggak enak Asal tinggalnya. kita bisa jaga diri, jangan menggosip, jangan mengumpat, jangan ngomongin orang, apalagi ngomongin suami, diranjang diomongin, itu yang banyak terjadi, itu yang salah. Enggak Ya. mah gitu, gimana Ya, gitu. itu boleh aja asal suami kasih izin. Nah, Ya, kalau nggak udah diizinin cukup, nggak Mah. boleh pergi ya, Mah? Kagak boleh, urusin tuh rumah, benahin lemari, siapa tuh berantakan, lapin tuh kompor, begitu. Iya mah, makasih ya mah. Kembali Assalamualaikum kasih. warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Warahmatullah. Baik, yang berikutnya masih ada lagi yang mau bertanya, Bu? Mangga. Iya, silakan. Kotak-kotak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, waalaikumsalam. Saya dari Majelis Taklim Al Barokah 1 dari Sukabumi. Mangga. Iya. Saya mau bertanya di luar tema. Ya. Bisa? Ya. Saya mempunyai 2 orang anak, Bu. Saya 4 anaknya. Iya, saya 2. Namanya siapa, Bu? Ibu? Saya Ibu Neng. Ibu Eh, Neng. Cik Neng, Ibu apa Mangga. Neng, ya. Mempunyai 2 orang anak dan Ya. sudah berkeluarga. Ya. Setelah itu saya udah tidak bersuami, sudah
4 tahun. Ya. Ada yang Sekarang ditaksir saya- kameranya? Setelah itu anak saya tidak meridoi kalau saya mau nikah lagi. Apakah dosakah anak itu? Pertanyaan saya, apakah Anda berniat untuk menikah lagi? Ah, Iya. sudah ada calonnya? Bisa seandainya. Oh, seandainya ya. Ya, Sedang siap. diseleksi ya. Kalau seandainya dia dapat jodoh, Iya. anak harusnya mengerti. Anda sampaikan kepada anak Anda, saran saya kalau Anda mau menikah lagi, bagi dulu waris. Tapi setiap ada sih kalau ada yang datang ke rumah dia nggak ridho gitu. Bu, begini, bagi dulu waris suami Anda. Ambil yang hak Anda, berikan yang hak anak-anak Anda. Anda menikah dengan laki-laki baru dengan kekayaan yang hanya Anda miliki. Selama ini saya banyak melihat perempuan menikah lagi, hak anak yatim terambil, dia kawin dengan laki-laki baru, dihabisin. Itu yang anak-anak nggak mau. Bukan, dia tidak suka kalau nikah lagi. Misalkan suami yang sekarang ini tinggal di rumah situ, tapi saya enggak. Makanya saya bilang kalau ibu nikah pindah itu rumah-rumah anak-anak. Iya. Meskipun dia aku mau keluar dari rumah situ, dia tetap Ajak juga. orang yang ketiga, nasihatin anak Anda. Anda punya kebutuhan, tidak cukup dari anak, dari suami Anda nanti. Cari yang paling ganteng di antara kameramen. Terima kasih. Iya, iya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. tidak ada Ya. aturan seorang ibu menikah, izin anak nggak ada. Iya, begitu. Oke, baik, kita akan break dulu. Iya, Ibu. Ya, silakan pulang dari sini ke KUA langsung ya. Ya. Kita akan break dulu sebentar. Amin, ya Allah, udah ngepet banget kayaknya deh. Iya, calonnya udah nunggu di gerbang KUA. Ya. Kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, baik, sebelum ibu-ibu bertanya, saya akan bacakan lagi pertanyaan yang masuk melalui email dari Deswenti Roselen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini emailnya panjang, Mas, saya persingkat aja ya, Mas ya. Dia adalah seorang istri mu'alaf. Dan suami sudah menikah selama 21 tahun dan sudah punya 4 anak. 4 tahun terakhir ini dia curiga sama suaminya selingkuh. Ya. Banyak bukti SMS segala macam, tapi suaminya nggak ngaku. Mana ada maling ngaku. Ya, tapi juga udah gitu suaminya juga mulai mengabaikan. Bahkan anaknya yang sakit udah nggak diurusin. Sama si emak ini. Sama si suami. Sama si suami apa si emaknya? Si suaminya. Artinya dia suami yang mengabaikan istri dan anak-anaknya. Nah, itu gimana itu saya harus? Salah. Ya. Jangankan dia baru selingkuh, sudah menikah pun seharusnya suami tetap berlaku adil. Pain hitum Allah ta'dilu pawahidatan. Artinya dia seorang suami dan ayah yang tidak punya rasa tanggung jawab. Ya. Apa yang harus saya lakukan kata dia, Mas? Nasehatin suaminya. Galak. Ngasih tahu sama orang tuanya, saudara kandungnya, biar dinasehatin. Boleh jadi kalau midinya dia ngelawan, galak, sama emaknya kan tunduk. Iya. Begitu ya, Deswenti Rosa. Jadi orang yang berwibawa buat suaminya, biar nasehatin suaminya. Iya. Ma, ini saya juga pernah dengar Mama bilang ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kalau ada makhluk lain boleh menyembah makhluk lain, saya perintahkan istri untuk menyembah suami. Berarti Lau suami amartu ahadan bisujudi li ghairillah. Amartul mar'ata antas dari jaujiha. Ya. Kalau seorang makhluk boleh sujud kepada makhluk yang lain, aku perintahkan seorang istri sujud di hadapan suaminya. Namun karena Islam larang seorang makhluk sujud dengan makhluk yang lain, seorang istri cukup menghormati dan menghargai suaminya. Ya, tapi Hargai suami kita, porsinya seperti apa. walaupun suaminya selengean misalnya, Ma. Kalau selengean tukang bercanda mah udah bakatnya barangkali tukang bercanda kayak Abdel. Asal setia aja, setia nggak kamu sama Pastilah setia. Nah, awas ya, disaksikan oleh seluruh dunia. Iya. Jadi Abdel harus setia ya. Iya, Kalau nggak setia mau diapain sama dia? Saya diusir dari rumahnya. Lu tahu emang lu numpang. Iya, aduh. Jadi begitu. Iya. Saya bukan numpang, cuma nginep kelamaan. Ya, nginep udah 7 tahun. Iya. Jadi kalau namanya suami wajib bertanggung jawab. Istri tidak perlu sujud nyembah di kaki suami, tapi hargai hak-hak seorang suami. Itu sudah cukup kata Nabi. Iya, begitu ya. Tapi suaminya juga harus tahu Suami diri. yang kaya bagaimana juga, Iya. yang dihargai hak-haknya. Oke, baik. Sekarang saya berikan kesempatan ibu-ibu lagi yang ingin bertanya, Bu. Iya. Mana dia? Iya, silakan Bu.
silakan. Ya. Mangga. Silakan berdiri Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Armani dari Majelis Taklim Nurul Iman Depok. Ya. Yang saya mau tanyakan mah di luar tema. Ya. Apa hukumnya mah kalau kita sedang sakit, kita bertayamum misalnya di dinding itu boleh nggak mah? Dan kalau boleh apa caranya gitu? Ya. Tayamum dikerjakan karena 3 alasannya. Yang pertama, tidak menemukan air. Seharian nyari air kemana-mana nggak ketemu. Boleh tayamum. Bukan cuma di rumah kita nggak ada air, langsung tayamum. Salah. Di rumah tetangga, di rumah di musola masih ada air. Yang kedua, kalau sakit tidak boleh kena air. Yang ketiga, kalau dalam perjalanan tidak ada air, Anda boleh bertayamum. Bolehkah di dinding? Boleh. Dimanapun ada debu. Begitu Ibu Amani. Ya. Ya, terima kasih mah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Mas, ada kesempatan untuk ibu-ibu bertanya lagi. Sebelah sini boleh? Ya, silakan. Ya. Mana? Oh ya sudah ya. Waalaikumsalam. Silakan teman Nama Mak. saya Iis dari Sukabumi. Ya. Ini mau tanya ya Maya. Sok. Ada seorang suami kalau punya duit Ya, dia Bu suka, agak lebih dekat ininya mic-nya Bu ya. kalau punya duit dia suka ngomong sama istrinya. Kalau nggak punya duit dia suka marah-marah. Gimana caranya mengatasinya suami seperti itu? Nah, istrinya barangkali pengalaman. Kalau suaminya nggak punya duit, istrinya ngomel. Dia galak, marah-marah. Suaminya sebelum diomelin, omelin duluan di bininya. Begitu. Maaf, saya tidak bercanda, maaf. Makanya jadi bini, suami punya duit, nggak punya duit dirangkul, jangan diomelin. Ini mah ada peribahasa mengatakan, abang duitnya banyak, saya sayang. Tidak punya duit, ditendang. Itu yang salah. Makasih ya Maya. Ya, kembali kasih. Waalaikumsalam. Jadi kita jadi isi manis aja sama suami. Kalau nggak punya duit biarin deh bang. Sekarang nggak punya duit, kan kemarin punya duit. Gitu jadi bini mah. Tetap harus sayang sama suami. Jangan ditendang. Baik, Pak, ini kembali ke tema mengenai suami yang mengabaikan istri. Sebenarnya hak istri dari suami itu apa aja, Mah? Kewajiban suami. Kewajiban suami kepada istri. Hakul mar'ati ala jauji ayut imaha idat am. Wayak suha idak tasa, walaya dribul wajha, walayu qatpihu, walajuru ila fil bait. Hak istri dari suami, kewajiban Anda para suami buat istri Anda. Dengerin kameramen. Satu, wajib memberikan makan sesuai yang dimakan suami. Dua, wajib memberikan pakaian sesuai yang dipakai oleh suami. Tiga, tidak boleh memukul istrinya. Empat, tidak boleh memanggil istrinya dengan panggilan buruk. Kalau lagi baru nikah mah, yang minum sayang. 2 tahun nikah, yang pala lupeang. 30 tahun menikah, gendut. Nah, walaupun gendut gak boleh, tetap harus sayang. Kemudian yang kelima, tidak boleh menjauhi istri kecuali dalam rumah. Ribut berantem suami istri, suami keluar rumah, kata Nabi di luar banyak cewek penggoda. Perempuan keluar rumah, suami bilang, bini gue pergi, gue gak ngusir, nyari serep, mau diserepin. Makanya tetap bertahan di rumah. Begitulah kewajiban suami dengan istrinya, hak istri daripada suami Anda. Iya, oke. Baik, Mas, sekarang Mama bisa memberikan kesimpulan untuk tema kita mengenai diabaikan suami. Silakan, Ma. Pemirsa, banyak di masyarakat kita perempuan yang diabaikan oleh suaminya. Dia merasa hak-haknya tidak dipenuhi oleh para suami. Padahal istri punya hak yang pertama, mas kawin. Wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Perempuan harus diberikan mas kawin sesuai kemampuan dengan kerelaan hati para suami. Yang kedua, suami wajib memperhatikan, melindungi istrinya. Anda lihat An-Nisa 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri kalian dengan baik. Kemudian yang ketiga, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Liunfik du sa'atin min sa'ati. Kemudian yang keempat, suami wajib memberikan nafkah batin kepada istrinya. Anda lihat Al-Baqarah 223. Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasitum wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah ladang, tempat kalian bercocok tanam. Datangi mereka dari arah mana kalian suka, tapi harus dengan tata krama yang baik, sopan santun yang baik, jangan kasar dengan istri. Inilah suami yang mengabaikan istrinya, istri merasa diabaikan. Kalau suami mengerjakan kewajiban, istri mendapatkan hak dan pasti tidak merasa diabaikan oleh suaminya, insya Allah. Amin. Ya,
Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini semua, yang dari Depok, yang dari Sukabumi juga terima kasih ya. Ibu Mahesa, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, nanti tidak kurang suatu apa sampai di rumah. Dan pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi tentunya di sini, di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.